yaumal qiyamah as-sholah. Jadi di Quran, di hadis itu petunjuk Allah dan Rasulnya memperbaiki hati ini bukan urusan guru, bukan urusan orang tua, adalah urusan Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka aniru kuliru min amri Rabbi. Ini adalah urusan Allah dan Rasulnya. Caranya gimana? Caranya 5 kali sehari semalam hati ini, roh ini hendaknya dihadapkan kepada Masjidil Haram, diletakkan ada di Baitullah sana itu. Hanya lalu kemudian seringkali bertanya, kita ini sudah sekian lama kita ini sholat, tapi kok masih ada nipu, masih ada galau, masih ada gelisah, masih saja bakil, masih aja takabur, mungkin juga hasud menghasut antar teman. Mengapa itu? Ternyata bukan sembarang sholat. Sholat yang mana itu? Adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yakin bahwa untuk memperbaiki ini sholat, tapi tidak sembarang sholat, sholat yang khusyuk. Akhirnya di Surabaya sana itu ada kursus sholat khusyuk, di Semarang ada kursus sholat khusyuk, di Jakarta ada beberapa tempat kursus sholat khusyuk. Saya lalu mikir, apakah kalau sudah kursus itu bisa khusyuk? Jangan-jangan orang yang punya usaha sholat khusyuk itu ketika Allahu Akbar terus ingat berapa yang sudah daftar. Kalau itu namanya juga tidak khusyuk lagi. Khusyuk bukan karena di kursus. Khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Ibu bapak sekalian barangkali ingat Al-Quran ini. Sholat khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Sholat yang dia merasa yakin ketemu Allah, yakin ketemu Allah ketika sholat itu. Tapi kalau kita yakin ketemu Allah, ketemu itu kan mesti ada tempat bertemu. Di mana bertemu? Siapa yang bertemu? Kapan bertemu? Kalau bertemu itu lalu mengapa? Siapa yang ditemui? Seringkali ini tidak diajarkan. Di tazkiyah ini insya Allah itu diajarkan. Seringkali kalau sholat di semua tempat kan sama. Orang mengatakan di semua tempat. Mungkin ibu nanti barangkali kalau pulang mencoba, lalu hasilnya selama 2 bulan apa yang terjadi di hatinya? Seringkali orang mengatakan di semua tempat kan sama. Kalau ibadah itu dulu saya percaya, tetapi setelah saya renung-renungkan, kok tidak semua tempat itu sama. Contohnya haji. Haji itu kan hanya wukuf. Wukuf itu kan hanya duduk sambil doa. Ketika matahari sudah condong ke barat sampai tenggelam. Tapi duduknya itu kan harus di Arafah. Di sebelahnya tazkiyah sana kan masih ada itu tanah kosong. Misalnya Pak Zainal lalu ngajak murid-muridnya duduk di situ, lalu ditanya kenapa kok duduk situ setelah matahari condong ke barat? Anak-anak ini lagi wukuf. Wukuf tidak boleh di sebelahnya tazkiyah. Wukuf itu harus ada di Arafah. Yang namanya sa'i itu kan hanya jalan kaki. Soal jalan kaki dekatnya tazkiyah kan banyak jalan lurus. Misalnya Mas Ali lalu ngajak pegawai gurunya yang jumlahnya 200 itu sa'i, ayo kita sa'i. Di mana? Di depan itu jalan lurus, mondar mandir. Lalu kemudian ditanya, guru kok mondar mandir? Enggak, itu lagi sa'i. Enggak boleh. Sa'i itu harus dari sofa ke Marwah. Begitu juga lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan hanya kerikil itu lalu dilemparkan tembok. Perkara tembok itu di sini kan banyak. Tapi kalau anak-anak diajak melempari tembok lalu dibilang itu lempar jumroh, itu keliru. Lempar jumroh itu harus ada di Mina. Mina pun juga ada ula, wusko, akobah. Tidak boleh di sembarang tempat. Kalau haji itu harus ada tempat khusus
begitu juga sesungguhnya adalah sholat. Sholat tidak boleh di sembarang tempat agar itu khusyuk. Di mana itu? Apa di masjid? Boleh di masjid. Apa di rumah? Boleh di rumah. Tetapi yang di masjid dan di rumah itu adalah jasmaninya. Jasmaninya di rumah, jasmaninya di masjid, jasmaninya di mana saja, tetapi hatinya sebelum Allahu Akbar harus ada di Baitullah sana. Kenapa harus ada di Baitullah? Lalu saya tanya, kalau tidak di Baitullah di mana? Allahu Akbar lalu di mall, Allahu Akbar di pasar, Allahu Akbar di kampus, Allahu Akbar dalam pertemuan RW. Itu yang tidak benar. Allahu Akbar hatinya ada di sana. Karena itu ada Al-Quran yang mengatakan wa makana sholatuhum indal baiti illa mukaan wa tasdiatan fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat di Baitullah kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ingat azab Allah begitu keras karena menserikatkannya. Jadi hati itu harus di sana. Kalau itu tidak di sana, maka lalu kemudian sama dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Siapa yang sholat? Yang sholat itu adalah ini sesungguhnya. Hati ini, ruh, nur, kitab. Atau lalu kemudian iman. Yang sholat itu adalah iman. Iman itu adalah kepercayaan yang ada di sini. Kalau di sininya tidak di sana, di sini, disitulah sholat kita tidak bisa memperbaiki. Tanha anil fasya wal mungkar. Dan ini Pak Mas Ali, Mas Zainal, mungkin juga ibu dan bapak-bapak sekalian, karena itu mungkin kita masih sering gelisah, kita kadang-kadang galau, kita kadang-kadang juga dengan istri, dengan suami, kadang-kadang tidak salah tapi kita salah-salahkan murid-murid kita ini agar tetap ini adalah sini. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama menanyakan kepada saya, Prof Imam, itu jamaah sampean itu beraneka ragam, kok itu bersatu? Sementara ada orang yang organisasinya itu satu aja di situ, saya organisasi ribut terus. Itu gimana sesungguhnya menyatukan umat? Dan barangkali juga menyatukan keluarga. Saya bilang Pak Menteri, bagaimana mereka bersatu, wong mereka tidak pernah berada di tempat yang satu. Maksud saya itu bukan orang sedikit, se-Indonesia itu loh Pak Imam. Iya, maksud saya juga orang se-Indonesia. Kalau Indonesia menyatukannya bagaimana? Badannya tidak usah disatukan, raganya tidak usah disatukan, tapi 5 kali sehari semalam hatinya diletakkan di tempat yang satu, ialah di Baitullah, di Masjidil Haram sana. Maka tanpa disuruh bersatu pun orang akan bersatu. Karena itu ini kunci, ini adalah cara sesungguhnya untuk mencatukan di dalam hati ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau yang begini ini kita kembangkan, murid-muridnya kita kembangkan di boarding school, lalu bapak ibunya juga begitu, kita semua, tidak hanya ibu bapak tapi juga saya, maka insya Allah lah generasi ke depan menjadi semakin baik. Saya lihat boarding school, saya di kampus saya juga boarding school, tetapi waktu itu saya hanya bisa membuat asrama itu bisa menampung 3.500 mahasiswa yang saya terima waktu itu 3.500, karena itu paling banyak 3.500, perempuannya 2.000, laki-lakinya 1.500. Ada pengalaman Mas Ali yang tidak pernah saya lupakan. Suatu ketika saya mau sholat di masjid, di pojok masjid itu loh Mas Zainal, kok ada orang tua nangis. Saya kira dia kehilangan sandal karena di masjid. Lalu saya tanya, Bapak kok nangis, kok gelisah, kok susah, ada apa Pak? Enggak Pak, saya nangis bukan karena susah, saya karena terharu. Lalu Bapak ini siapa kok di pojok masjid terharu? Saya bilang,
Saya ini mahasiswa, saya ini wali mahasiswa, Pak. Dia bilang, enggak ngerti kalau saya ini rektor. Saya ini wali mahasiswa, Pak. Lalu kenapa Bapak nangis? Apa mau bayar SPP uangnya hilang? Enggak, Pak, saya enggak kehilangan apa-apa. Lalu apa? Yaitu saya terharu. Apa yang menjadikan Bapak terharu? Gini, Pak, tadi, Pak, ketika saya datang di sini, saya lihat di jalan sana kok ada anak pemuda yang lalu pakai sarung, lalu pakai baju koko, lalu kemudian sajadahnya disampirkan di pundaknya, pakai baju, pakai kopiah putih. Itu kok pemandangan yang indah sekali, Pak, menurut saya itu. Coba di mana ada anak muda, lalu kemudian begitu ada azan, lalu kemudian datangi masjid, siap dengan baju koko, topi putih sama sarungnya. Subhanallah, Pak, dia bilang. Kenapa? Ternyata itu setelah dekat itu anak saya sendiri, dia bilang gitu. Akhirnya dia nangis melihat anaknya mendatangi adzan di sholat duhur. Nangis dia. Saya tanya bilang, Pak, saya umur saya baru kali itu lihat anak saya itu ke masjid pada waktu duhur. Saya lalu tanya, apa Bapak di rumah tidak dicontohin? Ya itu, Pak, gitu. Ya itu, gitu loh. Ya itu artinya tidak, gitu loh. Sementara di kampus itu dicontohin, apalagi lalu kemudian di tazkiyah ini. Inilah keuntungan kita, Ibu dan Bapak sekalian. Kita betul-betul bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ternyata walaupun kita belum semua hafal Al-Quran 5 juz, ternyata anak-anak kita, putra-putri kita sudah hafal 5 juz. Anak kita ternyata sudah mengalahkan orang tuanya. Orang tuanya baru 1 juz di belakang itu, juz amma, itu pun belum tentu kalau tuntas. Anak kita sudah 5 juz, 6 juz, sampai 10 juz. Moga-moga nanti bisa masuk SMA, dan di SMA diteruskan tidak 5 juz lagi, tetapi 15 juz, 20 juz, sampai 30 juz. Sehingga yang saya gambarkan, sebagaimana mahasiswa saya yang paling cerdas, anak fisika, anak matematika, biologi, tapi hafal Quran. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, bisa hafal Al-Quran, menulis skripsi 9 bahasa. Dan kalau sudah berprestasi itu, tidak perlu dikhawatirkan soal rezeki ke depan. Sebab sekedar mencari rezeki itu bukan perkara sulit. Yang sulit adalah yang atur ini. Yang sulit adalah hati ini, mendidik alian hati ini. Bahkan Nabi ketika baru pulang dari perang Badar, mengatakan kita pulang dari jihad kecil, perang Badar fisik, maka kita akan segera memasuki perang besar. Para sahabatnya bingung, apa yang dimaksud perang besar itu? Perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, artinya memperbaiki hati ini. Karena itulah lalu kalau perang besar itu biasanya kita disuruh untuk kunut nazilah. Perang besar itu kita disuruh kunut nazilah. Maka tatkala perang besar, perang fisik nazilah, maka tatkala perang hawa nafsu ini begitu memulai perang, ialah waktu subuh itu kita diminta untuk kunut setiap pagi. Itu sesungguhnya adalah senjata untuk melawan musuh yang begitu berat itu, adalah hawa nafsu. Saya kira itu, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, marilah kita syukuri kita bisa menyekolahkan di sini anak-anak kita lihat, kita saksikan begitu cerdas-cerdas, dan lalu kita bersyukur dan berdoa mudah-mudahan prestasi, keindahan yang kita saksikan ini membuahkan keindahan-keindahan berikutnya pada capaian-capaian di SMA nanti, di perguruan tinggi nanti, terpilihkan dengan lembaga pendidikan yang terbaik, bukan makin tinggi makin menyusahkan tadi, tetapi makin tinggi karena ini adalah pondok, boarding,
ukurannya tidak saja transkrip atau ijazah. Di pondok biasanya ukurannya adalah tawadhu, ukurannya ada konsep taat, ada konsep namanya ridho, ada konsep adalah sudah seharusnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It was the lecture from Professor Dr. Imam Suprayogo. Hopefully, it can inspire us to a better generation of Muslims. Amin. Dewa, Showa ataimasu. Wahyu Eko Sensei, yoroshiku onegai shimasu. Aduh, aku udah capek. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman prestasi penghargaan kepesantrenan. Ada 6 program unggulan dalam Islamic Studies Program di SMP Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Program-program tersebut dikembangkan untuk membentuk karakter Islami para santri sehingga mampu menjadi cendekiawan muslim yang hebat di masa depan. Berikut akan kami umumkan capaian prestasi santri untuk kategori kepesantrenan. Kami harap nama-nama yang kami panggil untuk segera naik ke atas panggung. Yang pertama, kategori tahfidz terbaik, Putra Ananda Hilman Yunan Yusnizar. Putri Ananda Zidni Ilma Amalia Jamil. Kedua, kategori dinia terbaik, Putra Ananda Farhan Kurniawan. Putri Ananda Aftina Zakia Wafda. Ketiga, kategori bahasa Arab terbaik, Putra Ananda Nur Abid Fadlur Rahman. Putri Ananda Zidni Ilma Amalia Jamil. Keempat, kategori peribadatan terbaik,
Ananda Aftina Zakia Wafda. Kelima, kategori kemandirian terbaik, Ananda Istighfar Riza Yunita Mariandi. Kami persilakan kepada Al-Fadhil Ustadz Fatur Rahman dan Haji Husnan untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kategori tahfidz terbaik kepada wisudawan. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Irwan Hakim MA untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kategori diniyah terbaik kepada wisudawan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ustadz Joko Nursio LCMEHI untuk maju menyerahkan penghargaan kategori bahasa Arab terbaik kepada wisudawan.
Kami persilakan kepada Ayahanda Kiai Haji Abdul Munif dan Bu Sumi Rahayu MM untuk naik ke atas panggung menyerahkan penghargaan kategori peribadatan terbaik dan kemandirian terbaik kepada wisudawan. Terima kasih untuk para wisudawan peraih prestasi penghargaan kepesantrenan, dipersilakan untuk duduk kembali. Wahyu Eko Sensei, arigatou gozaimashita. Sotsugyosei wo kinen shi kono sha wa ateraraimasu. そしてこの社が卒業生のさらなる飛躍となりますよ。皆さん、これからも頑張ってください。A remark from the representative of 7 and 8 students will be our next agenda. For Yardan Khalil Fadil Zain, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, Mr. Ali, as the chairman of Taskia International Islamic Boarding School. Excellency, Mr. Abidin, as the director of Taskia International Islamic Boarding School. Honorable, Mr. Eko Nur Haji Purnomo, as an academic principal of Taskia. Respectable, Mr. Rojab, as an Islamic principal of Taskia. My beloved teacher and friends. First of all, let us praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessings and mercies, we are able to attend at this barakah and special moment. Secondly, peace may be upon to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as our great teacher and leader that has led us from the Jahiliyah era into the Islamic era. Director, principal, teacher, parents, my brother, and all of my friends. It is an honor for me to speak in front of all of you as the representative of 7 and 8 grade students. But before that,
I'm sorry to speak by Indonesian language for more meaningful and understanding. Pidato saya hari ini tidak seperti pidato yang seperti biasanya. Namun, yaitu sebuah impresi, sebuah kesan selama saya bersama kakak kelas saya, kelas 9. So, let me tell about my story. Pertama kali saya datang ke Taskia, kesan pertama setelah melihat gedung-gedung yang megah, itu mereka. Kakak kelas saya, mereka berbaris rapi di depan gerbang, menggunakan alma mater warna biru mereka dengan gaya yang keren, serta senyum yang murah meriah. Dan dari situ saya sadar bahwa mereka itu adalah santri, dan itu keren. Seiring berjalannya waktu, mereka bukan lagi orang yang berbaris rapi di depan gerbang menggunakan alma mater, tapi sekarang mereka adalah kelas 9 yang diwisuda duduk rapi di depan saya. Saat waktu berjalan begitu cepat, saya mulai mengenal teman-teman saya yang seumuran. Lalu kakak kelas saya. Mereka semua memiliki karakteristik yang berbeda dan beragam. Contohnya Al Nizar. Bagaimana dia memiliki religiousness yang tinggi. Dia melakukan segala aspek kehidupannya berdasarkan dengan agama. Bagaimana dia berpikir, berbicara, dan memimpin. Al Fauzan dengan leadershipnya. Al Edo dengan ketangguhan dan kepintarannya. Al Aan dengan kesabaran dan rendah hatinya. Dan sekian banyak kakak kelas saya yang hebat dan tidak mungkin saya sebutkan semua keunggulannya. Dari sekian banyak kenangan dan memorial yang sangat menyentuh di hati, saya mulai berpikir tentang moto Taskia, holistic and balanced education. Itu pasti. Meskipun selama di pondok ini mereka semua mendapatkan hal yang sama dari Taskia, namun mereka memiliki tanggapan yang berbeda bagaimana cara menghadapi apa yang telah diberikan. Dan mereka itu akan berkembang sesuai passion mereka. All depends on their character. Pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama di pondok ini telah mencetak kenang-kenangan yang sangat indah. Tapi yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menjadi kakak kelas saya yang baik, menjadi role model bagi saya dan teman-teman saya. Saya berdiri di depan sini mewakili kelas 7 dan 8 untuk meminta maaf atas segala kesalahan kami yang telah kami perbuat, sengaja ataupun tidak. Maaf, kami tidak bisa menjadi adik kelas yang mampu menghormati kakak kelas dengan baik. Maaf, kami belum mampu menjadi adik kelas yang ya sedikit sopan. My brother, farewell, goodbye. Remember, I'm sorry, this is not the end goodbye, but this is see you next time. Your journey is still long, and I believe you will be a successful man in the future. Remember, please remember me. I will meet you again one more in the other time. Silaturahim kita terus tersambung, walau sampai ajal menjelang. Thank you for being my brother. See you next time. Farewell. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Yardan Khalil. May the remarks be useful for all graduates. أيها الحاضرون البرنامج بعده هو تقديم الجوائز لخريجي المتميزة في علوم العامة فعلى أستاذ رئيس حقيقي
فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman penghargaan. Ada 3 program unggulan dalam akademik unit di SMP Tazkiyah International Islamic Boarding School. Program-program tersebut dikembangkan untuk mewujudkan internationally minded pada santri sehingga dapat menjadi inspiring leader yang mampu bersaing di kancah global. Berikut akan saya umumkan capaian prestasi santri untuk kategori akademik. Kategori 1, Bahasa Inggris Terbaik. Santri Putra Farhan Kurniawan. Dan kategori Bahasa Inggris Terbaik Putri Naziha Yalpur. Kategori kedua yaitu kategori non-akademik terbaik Nadira Dwi Ataya. Dan yang ketiga kategori Cambridge Examination terbaik F.A. Dea Laroiba. Saya persilahkan kepada perwakilan dari Diknas Bapak Pengawas Bapak Dr. Andes Parkio untuk maju menyerahkan penghargaan kategori Bahasa Inggris Terbaik kepada wisudawan. Kepada Bapak Arif Husaini MPD untuk menyerahkan penghargaan kategori non-akademik terbaik kepada wisudawan. Saya persilakan kepada Profesor Muhammad Amin PhD untuk maju menyerahkan penghargaan kategori Cambridge terbaik kepada wisudawan. Kami ucapkan terima kasih dan kepada para juara kami persilakan untuk duduk kembali.
Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, tiba saatnya untuk pengumuman wisudawan dan wisudawati terbaik angkatan pertama Tazkiyah International Islamic Boarding School. Wisudawan terbaik putra Nur Abid Fadlur Rahman. Dan wisudawati terbaik putri Sydney Ilma Amalia Jamil. Kepada kedua orang tua kami persilakan untuk mendampingi Ananda ke atas panggung. Kepada kedua orang tua kami persilakan untuk mendampingi Ananda ke atas panggung. Dan kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Ali Wahyudi MPD untuk maju menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik putra. Dan saya persilakan kepada Ustadz Nur Abidin MPD untuk maju menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik putri. Kepada Ustadz Eko Najibur Nomo dan Ustadz Ahmad Rajab kami persilakan untuk mendampingi Ananda foto bersama. Disampaikan terima kasih kepada wisudawan terbaik dan Ustadz Eko, Ustadz Ali, Ustadz Rajab dan Ustadz Abidin.
syukran ala al-ustad ala taqdimihi lil jawaiz. Rajaan bihadhil jawaiz. Tashji'an litulab wa talibat ala ma qaddamuhu lil husuli ala hadhil jaizah. Dewa Tuduki Mas Dewa Sotsugyosei Karano Taujides Muhammad Fauzan San Yoroshiku onegaishimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Excellency Haj Husnan, as an honor of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Excellency Mr. Ali Wahyudi, as a chairman of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Excellency Mr. Abidin, as a director of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Honorable Mr. Eko Nurhaji Purnomo, as an academic principal of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Respectable Mr. Rajab, as an Islamic Studies Principal of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Unforgettable, all my friends and all audience that I love. Directors, principals, professors, teachers, students, and all audience. It's such an honor for me to speak in front of you as the representative of all third grade students. Para hadirin sekalian, tepat 3 tahun yang lalu, saya dan seluruh teman-teman saya datang ke Tazkiyah dengan membawa berjuta impian dan juga cita-cita untuk masa yang akan datang. Kami datang ke Tazkiyah sebagai murid yang tidak mengetahui begitu banyak hal. Dan di Tazkiyah inilah kami belajar banyak hal baru dalam kehidupan kami. Sebagaimana contoh, saya masih ingat dan terus saya akan ingat adalah ketika hari pertama saya berada di Tazkiyah. Tepat pada saat pukul 3 dini hari, saya dikagetkan dengan suara yang asing bagi saya. Kemudian saya terlonjak dari tidur saya. Untuk kemudian saya menyadari bahwa ada seorang murabi yang rela bangun sebelum jam 3 untuk mengajak kita qiyamul lail, berdiri di ambang pintu untuk membangunkan saya dengan sabar dan ikhlas untuk melaksanakan sholat tahajud. Mengingat saya pribadi orangnya susah untuk dibangunkan. Dan saya yakin juga karena saya hidup sekamar dan juga satu asrama dengan teman-teman saya masih ingat wajah-wajah mana yang susah bangun tidur. Saya masih ingat sampai nanti dewasa saya ingat. Saya ingat. Dan jika saya boleh jujur, hari itu adalah hari pertama bagi saya untuk melaksanakan sholat tahajud dalam kehidupan saya. Kalau boleh jujur. Dan saya yakin pasti sama juga kan teman-teman? Sama kan? Sama. Yakin. Nah, dan saya lebih yakin lagi ketika kita sudah nggak di Tazkiyah lagi, kita sudah berada di luar, kita sudah lulus dari Tazkiyah nanti, kita bakalan kangen gimana caranya murabi-murabi kita pada bangunin, ketok-ketok pintu, gimana banguninnya dengan cara mukul pipi. Wah, pokoknya kita bakalan kangen pasti. Kangen kan nanti kan? Yakin kan? Kangen kan? Kangen deh pokoknya. Kemudian 3 bulan setelahnya, kami seluruh santri Tazkiyah dituntut untuk berkomunikasi dengan 2 bahasa internasional, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Memang awalnya itu kita merasa terbebani.
Bagaimana tidak? Saya pribadi adalah orang Jawa, tepatnya Surabaya. Di kampung halaman saya terbiasa ngomong Jawa medok. Sebagaimana contoh, iki piye kabare. Dan tiba-tiba di Taskia ini saya disuruh berbicara dengan bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris memiliki pronunciation yang amat aneh bagi saya. Seperti contoh, how are you today? Tidak, saya berbicara dengan bahasa Jawa, how are you today? Kan gak enak, tapi saya dipaksa. Dan terlebih lagi pada saat saya dipaksa untuk bahasa Arab. Bahasa Arab sebelumnya saya baca Quran aja gradul-gradul, tiba-tiba disuruh pakai bahasa Arab. Bahasa Arab yang begitu banyak makhorijul hurufnya dan harus tepat lafalnya. Kalau nggak tepat bisa kacau nih artinya. Tetapi kami semua, seluruh Taskia menyadari bahwa itu semua bertujuan untuk mendidik kami agar menjadi generasi yang berguna bagi nusa bangsa dan umat Islam. Hal itu tidak bisa lepas dari perawakan seorang guru. Seorang guru yang begitu sabar dan telaten mendidik kita yang agak bandel, bukan agak sih tapi sebenarnya. Begitu sabar dan telaten dalam mendidik kami. Saya pribadi akan mengutarakan rasa terima kasih saya kepada seluruh ustadz dan ustadzah di atas podium ini. Thank you for all ustadz and ustadzah, and for all 9th graders. Would you give long big applause for all teachers in Taskia? Please give applause. Ladies and gentlemen, berbicara mengenai generasi yang berguna bagi nusa bangsa dan umat, hal ini tentu berkaitan dengan semboyan pendidikan di Taskia. Apa itu? Adalah holistic and balanced. Kami santri Taskia diwajibkan untuk menguasai tidak hanya ilmu duniawi, melainkan juga ilmu ukhrawi. Sehingga seluruh santri Taskia dapat menjadi pribadi yang unggul tidak hanya dalam sisi ilmunya saja, melainkan juga pada saat mereka menjaga akhlaknya. Betul tidak? Betul kan? Betul. Para hadirin sekalian, dari 82 santri angkatan pertama Taskia, menurut saya pribadi terdapat 2 santri yang dapat mencerminkan holistic and balance dari Taskia secara menyeluruh. Mereka berdua adalah Nur Abid Fadlur Rahman dan Sydney Ilma Amalia Jamil. Would you stand up please guys? Both of you. And for all audience, please give applause for them both. Ladies and gentlemen, 3 tahun berjalan begitu cepatnya dan waktu tidak bisa terulang kembali. Disinilah kami, santri Taskia angkatan pertama, yang akan menjadi contoh untuk generasi selanjutnya. Kami hanyalah santri yang perlu belajar banyak hal lagi dalam kehidupan kami. Maka dari itu, sebagaimana yang dibilang oleh terhormat Ustadz Ali, kami meminta doa restu baik dari seluruh guru dari Taskia maupun wali santri masing-masing. Para hadirin sekalian, sebelum saya menutup pidato saya mewakili seluruh angkatan pertama Taskia memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Taskia, terutama kepada para guru. Dan kami amat sangat berterima kasih kepada para guru. Karena tanpa jasa para guru, kita tidak akan seperti sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada 1 atau 2 kata yang tidak berkenan. Thanks for all the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutekina tauji arigatou gozaimashita. The next is remark from the representative of female graduates to Sydney Ilma Amalia Jamil. The time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Ali Wahyudi MPD, yang terhormat Ustadz Nur Abidin MID, yang terhormat Ustadz Eko Nur Haji Purnomo MPD, yang terhormat Ustadz Muhammad Rajab MSI, yang terhormat para tamu undangan, asatid dan asatidah, Bapak Ibu Wali Santri, dan teman-teman yang saya sayangi karena Allah. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini sedikit berbeda dengan yang barusan para hadirin dengar. Kalau yang tadi versi senangnya mungkin lebih enak didengar, mungkin punya saya ini agak versi melownya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini izinkan saya selaku perwakilan Wisudawati Angkatan Pertama dengan sangat tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para asatid dan asatidzah, murabbi dan murabbiyah yang sudah 3 tahun lamanya membimbing kami. Mulai dari kami belum bisa apa-apa, belum bisa berbahasa Inggris dan Arab, belum bisa bangun jam 3, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita belum bisa lakukan. Hingga sekarang kita sudah bisa berada di ruangan ini dengan akal dan hati yang terisi. Ayah, bunda, umi, abi, banyak momen-momen yang membuat kami terenyuh, mengerti betapa tulusnya dan ikhlasnya ustadz-ustadzah di sini membimbing kami. Mulai dari beliau tidak akan tidur sebelum santri-santrinya tidur, beliau bangun sebelum santri-santrinya bangun, dan beliau selalu mendahulukan kepentingan santri-santrinya daripada kepentingan beliau sendiri. Semoga Allah yang membalas keikhlasan dan ketulusan mereka dalam membimbing kami. Dengan balasan yang lebih besar dan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Di samping itu, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas semua kesalahan kami yang tidak terhitung jumlahnya. Mulai dari sulit diatur, rajin melanggar, mengacuhkan nasihat ustadz-ustadzah, dan masih banyak kenakalan-kenakalan lainnya yang seringkali membuat ustadz-ustadzah mengelus dada dan beristighfar berkali-kali. Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa menjadi santri yang ustadz-ustadzah idam-idamkan. Yang jelas kami tetap membutuhkan doa serta ridho dari ustadz-ustadzah demi keberkahan ilmu kita dan demi kelancaran kami dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tak lupa kami ucapkan berjuta-juta terima kasih kepada para umi dan abi, ayah, bunda, papa, mama yang telah melahirkan dan mengasuh kami dari bayi hingga saat ini dengan kasih sayang sepenuh hati, yang telah membimbing kami menuju jalan yang diridhoi ilahi Rabbi dan telah mengantarkan kami ke penjara suci sehingga kami mengerti arti hidup yang hakiki. Ketika kami meminta, Engkau tak segan memberi tanpa memberi pamrih. Terkadang kami tidak mau belajar, tapi kasih sayang kalian tak pernah pudar. Maafkan kami apabila terkadang kata-kata kami menyakiti, tingkah laku kami melukai. Tetapi ingatlah doa kami untuk kalian tak akan berhenti, karena kalian adalah kado terindah pemberian ilahi yang tak akan terganti. Yang terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh angkatan pertama. Banyak kenangan yang sudah kalian berikan, mulai dari tertawa bersama, dihukum bersama, saling menyemangati ketika rentetan ujian menghiasi detik-detik terakhir kita, saling menghibur ketika dalam susah, canda, dan tawa kalian akan selalu terkenang dalam memori kehidupan. Tak lupa, saya meminta maaf untuk semua kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, baik kata maupun tindakan, karena saya manusia yang tak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Kawan, tetap jaga apa yang sudah kita dapatkan di Tazkiyah. Jangan putus silaturahim, meski nanti kita sudah tidak berlari bersama lagi. Perjalanan kita masih panjang kawan, tetap fokus pada apa yang sudah menjadi tujuan kita. Semoga sukses di jenjang selanjutnya. It's not a goodbye, it's a see you later.
Ayah, bunda, ustadz dan ustadzah, doakan kami semoga menjadi investasi ukhrawi untuk penghuni bumi. Doakan kami semoga menjadi putra-putri yang solihah, pembuka pintu surga. Doakan kami semoga bisa memberikan mahkota terindah sepanjang masa. Ridhoi langkah kami untuk berjuang menuju jenjang selanjutnya. Al-hayatu da'matan, da'matul liqa'i wa da'matul as'ab. Wal as'ab min dhalik da'matul liqa'i ba'dal firaqi. Kehidupan itu bagai dua mata air mata pertemuan dan air mata perpisahan. Dan yang paling sulit di antara keduanya adalah air mata pertemuan setelah perpisahan. Ini bukanlah akhir dari pertemuan kita, karena suatu saat nanti Allah akan mempertemukan kita di surganya yang mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Zidni Ilma. May the remark will be useful for all graduates. وصلنا إلى آخر المطاف ختاما من سلسلة هذه البرامج وهو قراءة العاطرة من الدعاء الذي سيقدمها الأستاذ الفاضل فتح الرحمن حفظه الله وكياي Haji Abdul Munif فعليهما فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidadillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para ustaz, para ustazah, para cendekiawan yang saya muliakan, seluruh hadirin yang dirahmati Allah, bil khusus anak-anakku, wisudawan, wisudawati yang aku cintai, yang aku banggakan. Sedikit perkenankan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, memang saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah, bahagia dan terharu terhadap apa yang dicapai oleh anak-anak kami. Sedikit saya ingin menyampaikan biar tidak ada asumsi yang bisa dipelintirkan. Tadi Mas Ali bilang saya ini guru spiritual, itu gaya seperti dukun, bukan, sama sekali bukan. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa, cuman saya meminta tahu kepada Allah dengan cara istikharah bagaimana Rasul mengajarkan kepada saya. Jadi bukan menunggu wangsi dan yang lain-lain. Ini biar nggak ada asumsi miring. Untuk anak-anakku, satu lagi, saya dituntun di sini. Kadang ya ini perlu saya jelaskan karena memang alhamdulillah Allah memelihara, Allah meringankan beban saya untuk memelihara mata yang di zaman yang semacam ini. Saya dianugerahi RP, retinitis pigmentosa, yang obatnya ridho, sabar. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang ku sayangi, ucapan saya selamat untuk anak-anakku sekalian. Selamat atas prestasi-prestasi yang Anda telah capai.
teruslah berprestasi, teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah gunakan umur ini untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan ilmu, sampai nanti kita menghadap kepada Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan hidup dan kehidupan kepada kita, yang telah menitipkan segala potensi kepada kita, sampai beliau nanti ridho menerima kalian, sampai mereka ridho, Allah ridho terhadap kalian menghadap kehadirat Allah. Itulah belajar ilah lahdi. Tapi ingat, ijazah, prestasi-prestasi itu cuma formalitas saja. Sungguh buah dari ilmu itu adalah amal. Buah dari ilmu itu amal, dan rasanya bisa dicicipi tatkala ada kemanfaatan, tatkala ada kemaslahatan, mulai dari diri antum sekalian. Tatkala antum kalian sudah bisa merasa terang jalan menuju keridhaan Allah, sudah merasa nikmatnya orang berilmu, sudah tidak merasa kekaluan, kekaduan dan semuanya, maka nur ilmu sudah ada di hatimu. Kemudian dicicipi dengan berbagai macam tampilan-tampilan yang mulia yang bisa dirasakan oleh orang tuamu, yang bisa dirasakan oleh keluargamu, yang bisa dirasakan oleh anak, adik, yang bisa dirasakan oleh masyarakat umumnya kepada seluruh umat Islam. Insya Allah padamu kami titipkan kemuliaan Islam, pada pribadimu kami titipkan, cerminkan kemuliaan Islam ini. Jadilah pelita dalam kehidupan ini, jadilah pelita yang bisa menerangi umat manusia. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian. Doa kami para guru, para ustadzah selalu beserta kalian. Semoga Allah meridhoi, memberi kekuatan istiqomah di jalan Allah. Dan satu lagi, Al-Quran itu tolong dijaga, benar-benar dijaga. Itulah yang akan menjadi teman dalam kehidupanmu, yang akan menjadi pelipur lara dalam kuburmu, yang akan memberi syafaat di yaumul qiyamah, yang akan bisa menyelamatkan kalian dari api neraka dan menamanimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dijaga sebenar-benar. Ini karunia termahal dan termulia dari Allah yang dititipkan di hati kalian, anak-anakku. Marilah kita berdoa bersama-sama. Para hadirin, mari kita munajat kepada Allah, mohon kepada Allah untuk keberkahan, kemanfaatan ilmu bagi putra-putra kita. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم يا الله لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا الله لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وسبب ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله إنا نستحمدك ونستودعك أدنياننا وأولادنا وتلامذنا هذا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وعبادك من كل شيطان مريد ومن كل ذي بعي وذي حسد ومن كل فتن ومن كل شر ومن كل شر يا الله يا إنك على كل شيء قدير. اللهم ya Allah ya Hafidh ya Wakil, kami titipkan putra-putra kami kepadamu ya Allah, dalam lindunganmu, dalam keamananmu, dalam penjagaanmu yang tiada rapuh dari segala fitnah zaman ya Allah, dari segala kejahatan makhluk-makhlukmu ya Allah, dari segala
ujian dan fitnah zaman. Jadikanlah mereka ya Allah orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Rahmati mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah, berilah ilmu mereka, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang menebar kemanfaatan, menjadi pelita bagi masyarakat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu anna hadhihi al-awlad qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati dinik wa wattaqillah ya Allah. Rabbi tataha wamlaha binurika alladhi la yakhdu washrah sadra bifaidil imani bik wa tamini kala tawakkuli alaik innaka antal maula ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa anak-anak kami telah berkumpul dalam mencintai-Mu ya Allah. Engkau mengetahui ya Allah bahwa anak-anak kami telah bersatu dalam taat kepada-Mu, menggulirkan dakwah kepada-Mu, menolong agama-Mu ya Allah. Kuatkanlah ikatannya ya Allah, kuatkanlah, satukanlah mereka dunia akhirat sampai berkumpul dalam surga-Mu ya Allah. Terangilah mereka dengan nur-Mu yang tidak akan pernah pudar. Terangilah mereka dengan nur-Mu yang tidak pernah pudar. Luaskanlah dada mereka dengan iman kepada-Mu, dengan indahnya tawakal kepada-Mu. Engkaulah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemelihara ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Min nafsin la yashfa'. وتعالى استجاب له. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soredewa, Minasano, Kansai no, Iwo, Hyoshi, Heiko no go, Aisatsu to itashimasho. Korede, Sotsugyo shikiwo heikai shimasu. Soste, minasan ga iso ni alhamdulillah itashimasu. Alhamdulillahirabbil alamin.
As Master of Ceremony of this graduation day, we respectfully apologize if there is any inconvenience, intendedly or unintendedly. Indeed, the truth and perfection only belong to Allah. Once again, we gratefully say, Happy graduation to all my sisters and brothers. We wish for a great success in your future endeavors. Goodbye for now. See you again and Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dimohon berdiri. Demikianlah rangkaian dari First Graduation Day Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang 2017. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan,
wali santri yang sudah berkenan hadir, serta seluruh wisudawan dan wisudawati. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk menuju ke lantai 1 menikmati hidangan yang sudah disediakan. Adapun untuk wali santri, hidangan sudah disediakan di lantai 7 di sebelah kanan untuk putra dan sebelah kiri untuk putri. Adapun untuk wisudawan, kami persilakan maju ke panggung terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto. Disusul dengan seluruh kelas 9 putri. Sekali lagi untuk wisudawati, Gordon wajib dipasang. You're my sister, just one big family. I care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're proud of one family. No matter how far you are, and even if we don't know each other, so